Bapak dan Ibu, selamat datang pada pelatihan daring bagi pendidik PAUD. Sebagai materi pertama kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu konsep program Anakku Sehat dan Cerdas. Berikut adalah profil sekilas dari tim penyusun. Dalam menangani permasalahan gizi, terdapat dua pendekatan yang dilakukan oleh Simio Rekfon sebagai Pusat Kajian Pangan dan Gizi Regional Asia Tenggara, yaitu 1. Pendekatan preventif atau pencegahan, di mana permasalahan gizi dapat dan perlu dicegah sedini mungkin dengan memastikan status gizi yang baik bagi anak usia sekolah, termasuk di dalamnya remaja, sehingga saat memasuki usia reproduktif memiliki status gizi yang baik dan siap mencetak generasi yang sehat, bergizi, dan unggul. Dalam mengimplementasikan pendekatan preventif, Simio Rekfon memiliki program Nutrition Goes to School, atau dikenal dengan Gizi untuk Prestasi. Program ini berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain pemetaan kesiapan sekolah, peningkatan kapasitas terkait kesehatan dan gizi bagi para pendidik SD, SMP, SMA atau SMK, dan sederajat, baik dalam jaringan maupun tatap muka, sehingga sekolah dapat melaksanakan promosi gizi untuk peserta didik, penguatan kantin sehat, kebun gizi, dan sanitasi berbasis sekolah. Adapun pendekatan yang kedua yaitu mitigasi, di mana apabila permasalahan gizi telah terjadi, maka pendekatan yang dilakukan adalah yaitu meminimalisir dampaknya di masa yang akan datang. Program ini menyasar target anak usia dini melalui program Early Childhood Care Nutrition and Education atau ECCNE atau Anakku Sehat dan Cerdas. Program ini berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemenko PMK, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemetaan kompetensi gizi pendidik PAUD, pengembangan modul dan model ECCNE, dan peningkatan kapasitas bagi pendidik PAUD, baik melalui dalam jaringan maupun tatap muka. Stunting merupakan masalah utama yang masih dialami oleh anak usia dini. Berikut merupakan data prevalensi stunting di kawasan ASEAN tahun 2015. Di luar negara Timur Leste, Indonesia masih menduduki peringkat kedua dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini perlu menjadi motivasi kita semua untuk bersama-sama menanggulangi stunting di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdas tahun 2018, sebanyak 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Meskipun angka ini sudah lebih rendah dari Riskesdas sebelumnya pada tahun 2013, yaitu 37,2%, angka ini masih terkategori sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang serius. Berikut merupakan grafik perubahan prevalensi stunting di Indonesia secara statistik. Harapannya, Indonesia dapat menurunkan stunting sebesar 6% dalam 5 tahun, sehingga penurunan stunting secara nasional per tahun diharapkan 1,2%. Permasalahan gizi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan yang tidak optimal, tetapi juga pada perkembangan anak usia dini. Berikut merupakan data berdasarkan hasil studi yang dilakukan Simio Rekfon di Jawa Timur pada anak usia 18 bulan. Dari hasil ini ditunjukkan bahwa anak usia di bawah 2 tahun memiliki aspek perkembangan pemecahan masalah atau problem solving dan motorik halus atau fine motor yang belum optimal. Tentunya, selain orang tua anak usia dini, Bapak, Ibu, para pendidik PAUD memiliki peran yang signifikan untuk membantu optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Oleh karenanya, para pendidik PAUD perlu dibekali oleh pengetahuan gizi dan kesehatan yang cukup memadai. Simio Rekfon bersama Himpaudi melakukan online survei terkait kompetensi gizi para pendidik PAUD yang dilakukan secara serentak di Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018.
Sebanyak kurang lebih 17.000 pendidik PAUD mengikuti online survei ini. Hasil survei menunjukkan median skor pengetahuan gizi pendidik PAUD 25 dari total skor 40. Program Early Childhood Care, Nutrition and Education atau ECCNE atau Anakku Sehat dan Cerdas, diharapkan program ini dapat berkontribusi dalam optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, melalui penguatan pada komponen-komponen esensial yang terintegrasi, yaitu pengasuhan dan pendidikan, serta gizi dan kesehatan melalui lingkungan yang mendukung dan keterlibatan orang tua atau parenting dengan dilingkupi kebijakan serta partisipasi lintas sektoral. Di awal pembahasan materi, mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat sekilas mengenai framework ECCNE, Anakku Sehat dan Cerdas. Konsep ini pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen yang diperlukan oleh anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Landasan dari framework ECCNE yaitu orang tua atau parenting dan lingkungan yang mendukung. Kemudian, pengasuhan dan pendidikan serta faktor kesehatan dan gizi merupakan pilar yang mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya, kebijakan dan kerjasama lintas sektor merupakan atap yang melambangkan faktor dukungan agar pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dapat tercapai. Konsep program Anakku Sehat dan Cerdas atau ECCNE ini sejalan dengan konsep pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PAUD HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Konsep yang baik perlu diterjemahkan agar terwujud, terlaksana, dan memiliki implementasi yang berkelanjutan. Proses penerjemahan konsep harus berlandaskan sumber daya lokal, mulai dari keluarga dan masyarakat melalui kegiatan parenting dengan peningkatan kapasitas pendidik PAUD. Pemerintah kabupaten atau kota melalui peningkatan kapasitas stakeholder dalam membina implementasi program, serta keterlibatan pusat dengan pemanfaatan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang sudah ada. Berikut merupakan bagan kerjasama yang dilakukan antara Simeo Rekfon, akademisi atau poltekkes dan universitas, masyarakat dan pemerintah daerah, serta pemerintah kabupaten dan provinsi. Dalam menjalankan konsep PAUD HI, multisektor memiliki peran sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan berperan sebagai pelaksana pelayanan pendidikan dan penyampai pesan parenting. Kemudian, Dinas Kesehatan berperan sebagai penyampai pesan gizi dan kesehatan. Lalu, Dinas Sosial yang berperan sebagai penyampai pesan perlindungan anak. Dalam menjalankan konsep PAUD HI, multisektor memiliki peran sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan berperan sebagai pelaksana pelayanan pendidikan dan penyampai pesan parenting. Kemudian, Dinas Kesehatan berperan sebagai penyampai pesan gizi dan kesehatan. Lalu, Dinas Sosial yang berperan sebagai penyampai pesan perlindungan anak. Sebagaimana juga pada unsur-unsur multisektor berikut ini. Pelibatan tokoh masyarakat juga mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan PAUD HI, serta tentunya keterlibatan orang tua sebagai mitra lembaga PAUD dalam melaksanakan PAUD HI di satuan PAUD maupun dalam lingkungan keluarganya. Konsep Anakku Sehat dan Cerdas dapat disampaikan sebagai pengantar sesi parenting dengan memulai pembahasan dari konsep PAUD HI beserta keempat komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kemudian, dilanjutkan dengan menunjukkan dan menjelaskan konsep rumah dengan mengikuti pesan kunci dari setiap komponen.
Penyampaian ini juga dapat dilanjutkan dengan berdiskusi kepada para orang tua mengenai peran apa saja yang dapat diemban oleh orang tua dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini.